Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISBS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia ya. Adik-adik sekalian ya, tentunya sebelum kita belajar maupun mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja kita di bab 3 tentang denah dan skala ya, tepatnya di halaman 66. Di sini ada soal kuis ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISBS Matematika kelas 5 ya. Di sini akan kita bahas tentang bangun datar yang digambarkan pada bidang koordinat, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang titik pada koordinat ya, atau koordinat titik ya. Nah, sebelum kita ke kuis ya, kita lihat dulu penjelasannya di sini adik-adik sekalian ya. Jadi, sebuah bangun datar itu dapat digambarkan pada bidang koordinat ya. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut ya. Kita tentukan titik-titik sudutnya ya. Nah, kita menentukannya tentunya setelah terbentuk titik-titik sudutnya, kita hubungkan titik-titik tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Nah, contohnya seperti ini adik-adik sekalian ya. Saya lipat terlebih dahulu aja biar lebih mudah ya. Oke ya. Diketahui koordinat titik A 4,3 ya, berarti sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 3. 4,3 ya, X-nya 4, Y-nya 3. Berarti di sini ini titik A. Kemudian titik B itu negatif 2,1. Nah, kita lihat ya, X-nya negatif 2, B-nya 1 di sini. Kemudian titik C negatif 2, negatif 3. Nah, negatif 2 dulu baru negatif 3 sini C. Kemudian titik D 4, negatif 3. Nah, 4 negatif 3 di sini. Nah, apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, akan terbentuk bangun. Nah, bangun apakah ini? Ternyata yang terbentuk adalah bangun trapesium siku-siku ya, adik-adik sekalian ya. Siku-sikunya di D sini ya. Jadi trapesium siku-siku ya. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal kuis ya, hampir sama ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Saya zoom aja biar kelihatan lebih besar ya. Ya, oke ya. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada titik A, B, dan juga D ya. Yang mana ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Nah, titik A itu koordinatnya adalah negatif 5, negatif 3. Kemudian titik B-nya itu 2, negatif 3, dan titik D-nya itu adalah negatif 3,4. Nah, sekarang jika bangun A, B, C, D merupakan jajar genjang, tentukan koordinat titik C yang tepat. Nah, jajar genjang ya, adik-adik sekalian tentunya harus diingat ya, bentuk jajar genjang itu seperti apa ya. Jadi ini miring ke sini, sini ya. Jadi ciri-ciri jajar genjang itu dua garis yang sejajar itu sama panjang ya, dua garis yang sejajar sama panjang. Kalau kita lihat di sini, berarti nanti garis AD harus sama dengan garis BC supaya sama panjangnya. Kita lihat ya, dari sini A ke D itu gesernya berapa kotak? 1, 2 ya, geser 2 kotak ke kanan. Nah, berarti dari B ke C juga gesernya 2 kotak ke kanan. Nah, kira-kira sini. Kemudian garis C-nya nanti kita luruskan dengan D ya, berarti kira-kira titiknya ada di sini adik-adik sekalian ya. Kalau jajar genjang berarti kita di jarak 2. Nah, ini panjangnya sama dengan titik
D ya, maka disinilah untuk titik C-nya. Nah, ini nanti kalau kita hubungkan akan terbentuk jajar genjang ya, itu untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita hubungkan adik-adik sekalian. Oke ya, ini harusnya menggunakan penggaris. Oke, pakai ini aja ya karena tidak ada penggaris yang digunakan. Oke, kita hubungkan. Nah, ini ya, titik B dengan C, titik A dengan D. Tuh, ini ya, titik A dengan D. Selanjutnya titik A dan B kita hubungkan juga. Oke, selanjutnya ini titik C dengan D. Nah, ini ya, jadi untuk soal nomor 1 sudah terbentuk jajar genjangnya ya. Ya, jadi titik C itu koordinatnya adalah di 4,4 ya. Titik C koordinatnya di 4,4. Saya tuliskan di sini untuk C, berarti untuk nomor 1 ini titik C nya itu koordinatnya di 4,4 ya. Kalau titik A, B dan D nya sudah ada, ini yang C nya. Kemudian soal nomor 2, jika bangun A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik C yang tepat. Nah, kalau yang pertama tadi jajar genjang, selanjutnya yang kedua yaitu trapesium sama kaki ya. Berarti bentuk trapesium yang kedua kakinya sama panjang. Kalau ini tadi trapesium siku-siku lah, kalau yang ini diminta trapesium sama kaki, kira-kira seperti apa? Nah, ini ya, sudah ada A, D dan B. Lah, ini nanti kita buat kakinya untuk trapesium yang sebelah sini, kemudian satunya nanti sebelah sini lah, supaya sama panjang. Kita lihat tadi sekalian ya. Nah, kalau jajar genjang tadi keluar ke kanan 2 kotak, kalau trapesium ya karena sama kaki, ini kita lihat di sini ya, dari titik A ini ke D ini masuknya 2 kotak ya. Kalau tadi keluar ini masuk, berarti ini juga sama masuknya 1, 2 lah. Kira-kira titik C nya itu berada di sini adik-adik sekalian ya, masuk 2 kotak supaya terbentuk trapesium sama kaki. Oke, ini saya gunakan yang warna merah supaya berbeda warnanya ya. Di sini untuk titik C nya nanti terbentuk yaitu trapesium sama kaki. Ini titik C nya di sini adik-adik sekalian ya. A, B, C, D ya. Titik C nya itu berarti di C nya di mana? Berarti sumbu X nya 0, Y nya 4 ya, 0,4. Ini nanti terbentuk trapesium sama kaki. Ini saya hubungkan dengan menggunakan pulpen merah biar berbeda ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini saya tebalkan saja kalau tadi menggunakan pulpen warna hitam ya, supaya membedakan aja ya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi ininya tetap sama. Oke. Kemudian yang bagian alasnya ya. Oke ya, kira-kira seperti ini adik-adik sekalian ya. Nggak kelihatan ini karena menumpuk garisnya. Jadi untuk yang nomor 2 ya, C nya itu berada di 0,4 ya, sehingga terbentuk trapesium sama kaki. Nah, oke, ini adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal kuis di halaman 66 ya.
Untuk penjelasan soal berikutnya, tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.